Oke, selamat datang kembali di Editor's Choice Podcast. Masih bersama saya Aji the host. Dan masih suasana Ramadan. Kita kedatangan lagi seorang penulis yang menulis cerita Ramadan, yaitu Kak Uli. Halo Kak Uli, selamat siang. Selamat siang, Pak Haji. Nah, Kak Uli ini adalah penulis novel berjudul Ajari Aku Islam. Betul ya, Kak? Betul ya. Nah, kalau novel ini bercerita tentang apa sih, Kak? Novelnya bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Cerita tentang Kevin. Dia itu anak orang kaya yang hidupnya itu hanya dipenuhi dengan materi oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya sendiri itu sibuk dengan pekerjaan, ibunya dengan sosialita. Sedangkan orang tuanya itu tidak mengerti tentang arti kasih sayang yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh seorang anak. Nah, nanti perjalanannya si Kevin ini bertemu dengan banyak orang yang akan mengetuk hatinya, bikin dia kayak cemburu gitu loh. Kok hidup dia terasa itu lebih bagus, lebih baik, lebih damai, padahal dia nggak sekaya Kevin gitu. Oke, menarik. Nah, kalau inspirasinya sendiri dari mana sih, Kak? Inspirasinya awalnya dari teman penulis sebenarnya, dikasih sekedar outline kayak gitu ya. Terus kita gali lagi, kita ambil fokusnya di mana. Pas dapat warning kalau cuma 30% ya romansnya itu. Akhirnya kita godok lagi untuk difokuskan dulu untuk ke permasalahan pertobatannya dulu. Setelah itu baru nanti dibahas masalah romansnya di bulan depan mungkin kayaknya. Oke. Nah, kalau proses nulisnya sendiri dari mulai kepikiran konsepnya sampai mungkin bikin outline-nya terus upload bab pertama itu dari kapan sih, Kak? Kayaknya baru mateng itu sekitar 2 minggu sebelum tanggal 1 April. Kan pembukaannya itu tanggal 1 April. Jadi masih dipikir, masih agak-agak jalan antara maju enggak, diedit dulu, dibalikin dulu gitu. Akhirnya pas ketahuan ada 30% enggak romansnya itu dibatalin semua dulu gitu. Jadi ongoingnya itu benar-benar hari ini ngetik harus langsung diupload kayak gitu, harus gitu. Sampai sekarang juga masih jalannya kayak gitu, soalnya nggak punya simpenan sama sekali. Semangat banget ya berarti ya, mesti ngebut ngejar target. Ngejar target bener. Nah, kalau tokoh-tokoh yang ada di dalam novelnya itu ada siapa aja, Kak? Yang pertama pasti ada Kevin sebagai tokoh utamanya. Dia itu nanti yang menjalani proses pertobatannya dari awal. Di sini sih aku ngambilnya nanti dia akan dijadikan, aku lagi kan di Islam itu sosok yang sangat dipandang selain Rasulullah sendiri, pasti itu adalah empat orang sahabat Nabi yang paling terkenal itu ya. Nah, aku mau ngambilnya itu nanti Kevin itu akan bertumbuh menjadi sifat-sifat yang dimiliki sama 4 orang sahabat itu. Jadi dia nanti jadi orang yang sempurna gitu kan. Biasanya kalau novel kan gitu ya, tokohnya itu harus sempurna banget tanpa cacat gitu pokoknya. Maunya kayak gitu ntar. Terus yang kedua itu ada Salma. Ini adalah female lead-nya. Dia ini yang yang mengetuk pertama si Kevin. Sebenarnya Kevin ini kan awalnya dia itu taruhan mobil nih ceritanya sama teman-temannya buat ngedapetin si Salma. Ternyata si Salma ini kan orangnya alim gitu. Dia pas lagi ada acara bakti sosial kayak gitu, si Kevin ini mencuri dengar saat si Salma ini ngasih tausiah gitu loh. Nah itu tuh kayak
kayak ditampol gitu si Kevinnya sama omongannya si Salma. Nah dari situ nanti dia baru mencari arti kebahagiaan yang sebenarnya itu di dunia itu seperti apa sih, dari situ ceritanya. Terus ada yang lain? Kalau di museum kan nggak boleh ya belajar antara laki-laki dengan perempuan, kan nggak boleh. Nanti akhirnya ada toko berikutnya namanya Irawan, itu malah adik tingkatnya si Kevin. Pertamanya dia nggak mau dong, secara kalau adik kelas ngajarin kakak kelas itu kan kayaknya sok ngeguruin banget gitu ya, sok sombong gitu kan. Nah si Kevinnya itu pertamanya belagu, nggak mau. Tapi ternyata setelah diajarin dengan cara dirangkul, diajak berdiskusi, akhirnya si Kevin tuh betah gitu loh. Jadi ngobrol sama si Irawan itu suka, dan si Irawannya masukin ilmu-ilmu agamanya itu di situ ketika diajakin ngobrol itu. Sepertinya akan menjadi novel yang menarik. Kalau sekarang udah berapa bab ya kayaknya? Udah berapa ya? 60-an kalau nggak salah. 60-an. Rencana bakal berapa banyak? Berapa bab nih? Nggak tahu. Belum ada kepikiran, soalnya setiap ngetik harus publish. Setiap ngetik harus publish kayak gitu aja terus nggak tahu. Masih kejar tayang sih ya sekarang ya? Iya, kejar tayang terus. Oke. Nah kalau kakak sendiri nulis di Novelme itu udah berapa lama? Udah setahun. Wow. Kira-kira dari April lalu ya. Kalau pertama kali ngikut Next Top Writer berapa? April itu berapa ya? 6 ya kalau nggak salah ya. 6 ya? 6 ya kalau nggak salah. 6. Oke, nah kalau menurut kakak gimana nih nulis di Novelme? Ya seru sih sebenarnya. Tiap NTW tuh selalu ada yang bikin shock tuh gitu loh. Aturannya tuh bikin maju mundur, dak-dikduk gitu. Bisa nggak ya gitu. Biasanya kan manusia itu kan biasanya kayak gini ya. Aduh gue nggak bisa. Apa ya kemarin subscribernya harus 200 gitu ya. Waduh, langsung ngedown semua gitu. Ternyata kan bisa gitu. Iya. Biasalah. Manusia kayak gitu ya. Awal-awalnya dikasih tantangan gitu nggak bisa. Padahal kalau dijalanin bisa gitu. Seru lah jadinya gitu. Banyak apa ya. Banyak kasih tantangan jadi benar-benar terseleksi gitu loh. Penulis yang tangguh itu seperti apa gitu. Itu kalau bikin kayak gitu. Pas kemarin yang berubah jadi 90.000 gimana tuh apa perasaannya? Ya kaget juga. Terus ya ampun, ini ketiknya harus benar-benar ini kan. Apalagi kan saya kerja ya. Jadi harus benar-benar bagi waktunya itu, waduh matanya ini sudah benar-benar harus diganjel kayak gitu biar bisa nutup sampai 90.000 gitu. Terus dapat nggak kemarin musim lalu? Musim lalu dapat. Dapat ya? 90.000 masih masuk ya? Masih masuk. Novelnya kalau yang selain ini kakak nulis novel yang lain nggak? Yang season kemarin itu nulis juga. Nah itu gimana kalau yang dari kakak kemarin dapat? Itu sempat ranking berapa sih kak? Kalau yang kemarin? Sempat tinggi juga nggak? Yang dua season yang lalu kalau nggak salah itu dapat juga sih. Masuk beser berapa ya? Masuk beser lupa aku, pokoknya sempat kejar tayang tuh satu bulan itu. Masuk beser nggak turun dapat promo terus soalnya. NTW-nya berapa ya kalau nggak salah di 30-an gitu kalau nggak salah. Ranking 30-an. Iya. Ranking 30-an tapi pendapatan lumayan banyak. baru tahu kalau ternyata fokus di satu novel itu benar-benar bisa
bisa ngasilin duit gitu. Baru di situ baru nyadar. Kalau kemarin kan ngikut teman-teman gitu harus banyak novel biar banyak cuan gitu kan. Soalnya cuman ngarepin insentifnya doang. Tapi baru pas NTB berapa? 7 ya? NTB 7 itu benar-benar fokus di satu novel dan duitnya lebih banyak. Duitnya jadi banyakan mana? Yang insentif apa yang itu yang hadiah yang jualan bab? Yang jualan bab dong. Lah iya makanya kadang-kadang bingung juga gitu maksudnya sebetulnya kan kalau misalnya yang ditarget itu hadiah ya boleh, tapi kan hadiah itu kan ekstra kan sebetulnya. Betul. Sebetulnya ya kita memberi pilihan untuk menjual bab itu lebih ini sebetulnya. Kalian langsung fokus langsung asal novelnya laris, apa sih hadiah itu cuma pemanis aja itu. Penyemangat. Ada hiburan kali ya. Iya makanya. Jadi lebih ke jadi sekarang sudah tahu dong strateginya, udah lebih berpengalaman. Semoga tahu. Makanya ini juga lagi fokus di sini dulu, novel yang lainnya di pending dulu lah gitu. Oke. Nah kalau waktu awal banget nulis itu setahun yang lalu itu tahu dari mana? Dari Facebook sih. Dari FB iseng-iseng gitu kan, ada FBX itu ya, ada iklan di situ, terus ngeklik, terus awalnya sih kalau begini, waktu baca novel apa itu lupa, cuman kalau bikin kayak begini doang aku bisa gitu. Akhirnya nyoba dan keterusan, nyombong ya. ya pengalaman pribadi lah itu. Berarti kan sebetulnya membuat novel itu tidak susah kan? Iya betul. Yang bisa dibilang. Dan ini aja telaten aja sih. Untuk para sobat-sobat novelmi yang juga penulis juga nih, jadi bisa semangat kan. Oke. Kembali lagi ke novelnya. Kalau menurut kakak sendiri nih, kalau ini kan tadi lagi ngomongin soal penulisan nih. Kalau sekarang buat para pembaca nih yang dengerin, kenapa para pembaca itu harus baca novel apa tadi judulnya? Ajari Aku Islam. Jadi gini, di novel ini tuh setiap babnya itu kan ada konflik ya. Konfliknya itu aku nggak pakai konflik yang berat-berat, ngambilnya itu konfliknya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kayak ada yang tukang iri, ada yang tukang gosip, kayak gitu. Nah itu nanti semuanya dibahas di dalam pandang sudut agama gitu. Jadi ternyata Islam sendiri itu udah ngatur ini semua gitu loh. Dan satu lagi sebenarnya misi aku di novel ini tuh pengen sedikit merubah pandangan orang tentang Islam gitu. Kan selama beberapa tahun ini kan kayaknya Islam dipandang sebagai agama yang keras, terus serba teroris lah, serba apa kayak gitu ya. Aku mau buka di sini tuh kalau Islam tuh juga mengenal toleransi, juga mengenal kasih sayang, nggak bisa merangkul orang kayak gitu, nggak terlalu sekeras itu gitu, pengennya ke sana. Jadi dijelasinnya itu nggak mendikte gitu loh. Nah itu dia, mudah-mudahan bisa didapatkan poin itu di novelnya Kak Uli. Amin. Nah Kak Uli, kalau untuk membuat novel lain udah ada rencana belum Kak Uli? Udah, mungkin bulan depan kali ya, ini udah diketok-ketok terus sama editor, ini ditagih. Kalau novel yang sebelumnya itu judulnya apa sih Kak Uli? Mungkin bisa diiklanin sekalian. My Ex-Husband yang tahun lalu. Itu masih jalan sih, cuman jarang-jarang update soalnya fokus ke sini, soalnya itu kan udah berapa season ya?
Udah 2 season, dia mau 3 season ini. Oke. Nah, kalau yang novel baru tuh bakal judulnya apa? Apa masih dirahasiakan? Jangan deh, dirahasiain dulu. Kira-kira target terbitnya kapan? Kira-kira? Insya Allah sih bulan depan sih ya targetnya. Oh tuh, oke. Nah berarti para sobat Novelmi juga bisa follow juga Kak Uli nih supaya bisa tahu novel apa lagi yang ada. Nah kalau kakak sendiri untuk penulisan itu ada Instagram khusus nggak kak? Ada. Instagramnya di mana kak? Di Nath_KK. Jadi Nath NATH_ KEY gitu ya kayak. Ya betul. Ya gitu ya. Jadi NATH_KEY. Nah itu dia para sobat Novelmi. Selain di Instagram bisa juga kalian langsung komentar di novelnya Kak Uli ya. Nanti bisa langsung tinggalkan komentar untuk bisa berhubungan langsung dengan penulisnya. Oke, nah itu dia sobat Novelmi. Untuk berhubungan langsung dengan Kak Uli bisa lewat Instagramnya NATH_KEY, Nath_Kiki, atau bisa langsung komentar di novelnya ya di bagian kolom komentar. Kak Uli suka ngeliatin kolom komentar juga nggak? Suka. Tapi sepi. Kadang kan tuh bikin gemes gitu loh, banyak yang baca tapi sider semua gitu. Kadang kan bikin gemes, ini sebenarnya novelnya diterima apa enggak gitu. Tantangan sebenarnya. Sebenarnya Kak Uli juga bisa komentar di kolom komentar itu kan nanti kan dibaca oleh pembaca itu sebagai autor tuh. Kan bisa lempar pertanyaan atau bisa lempar apa, bisa juga lewat situ. Jadi supaya mengundang. Udah sering Pak Haji. Lucunya saya tuh dicuekin loh sama pembaca malah. Biasanya pembaca bawel ya. Pengennya tuh dapat pembaca yang bawel, ntar giliran dapat pembaca yang bawel ngedrop kitanya. Ya mesti siapin mental dong. Iya itu makanya. Oke lah. Terima kasih waktunya Kak Uli. Terima kasih waktunya untuk siang hari ini. Itu dia bincang santai kita untuk siang hari ini. Untuk kali ini di Editor's Choice Podcast kita akan kembali di kesempatan lain dengan penulis lain atau dengan pembaca. Nanti kita saksikan saja, dinantikan saja berikutnya. Terima kasih Kak Uli sekali lagi. Dadah. Halo. Nah, terima kasih.